Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Untuk lebih jelas pembahasannya, kalian simak video ini sampai habis ya. Ya, kita ke identitas trigonometri, ke rumus dasarnya. Yang pertama ini ada kosekan teta. Nah, kalau ini di awal pada saat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kan sudah Ibu bahas ya sedikit bahwa kosekan itu adalah 1/sin teta. Nah, ini masih dasar. Kemudian ada sekan teta sama dengan 1/cos teta. Jadi kosekan 1/sin, sekan 1/cos. Kemudian kotangan 1/tan. Dan tan itu nilainya sama aja dengan nilai sin per cos ya. Tan itu nilainya sama dengan sin per cos. Berarti kalau tangan itu sin per cos, maka kotangan adalah cos per sin. Ya, karena kan kotangan itu adalah 1/tan teta. Ya kan, jadi dibalik. Kemudian ada lagi nih, kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya sama dengan 1. Jadi nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ya, kemudian 1 plus tan kuadrat teta sama dengan sekan kuadrat teta. Nanti ini ada pembuktiannya ya. Nanti kalau misalkan tatap muka kita akan bahas aja deh ini ya. Kemudian 1 plus kotangan kuadrat teta nilainya sama dengan kosekan kuadrat. Nah ya, ingat-ingat sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. 1 plus kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Ya, buktikan identitas berikut. Nah, yang pertama, sekan teta dikurang tan teta dikali sin teta sama dengan cos teta. Oke, langsung kita jawab saja ya. Oke, yang pertama, sekan teta min tan teta dikali sin teta sama dengan cos teta. Oke, kita jabarkan dia yang menjadi sederhana dulu ya. Sekan itu apa tadi? Sekan itu adalah 1/cos teta. Kemudian tangan itu apa? Tangan itu adalah sin per cos, ya kan? Kemudian dikali sama sin teta sama dengan cos teta. Nah, kita kalikan ya, ini sin kali sin. Berarti jadi 1/cos teta min sin kuadrat teta per cos teta sama dengan cos teta. Jadi maksudnya adalah kita membuktikan, boleh buktikannya dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan atau dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Tapi Ibu sarankan membuktikan itu dari yang bentuknya kompleks ke bentuk yang sederhana. Misal, yang ini kan dia bentuknya lebih kompleks, ya kan? Nah, yang ini cos theta bentuknya lebih sederhana. Maka kita jabarkan yang bentuknya kompleks supaya nanti terbukti menjadi yang sederhana. Jadi kita buktikan daerah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, kemudian sampai sini kita lihat penyebutnya kebetulan udah sama nih, sama-sama cos theta. Maka atasnya tinggal sisa apa? 1 min sin kuadrat theta. Maka jadi 1 min sin kuadrat theta per cos theta sama dengan cos theta. Nah, ingat-ingat tadi di identitas trigonometri bahwa ada sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 kan? Nah, berarti kalau kita mau mencari cos kuadrat theta adalah 1 sin kuadrat tetanya pindah jadi min sin kuadrat teta. Jadi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, karena di sini ada 1 min sin kuadrat, berarti dapatnya dari mana? Oh, dapatnya dari sini. Ya, berarti cos kuadrat teta sama dengan 1 min sin kuadrat teta. Atau kalau kita mau membutuhkan sin kuadrat teta, berarti tinggal dibalik. Sin kuadrat teta sama dengan 1 min cos kuadrat teta. Nah, karena di sini adanya 1 min sin kuadrat teta dan ternyata 1 min sin kuadrat teta itu adalah cos kuadrat teta, maka 1 min sin kuadrat teta ini adalah cos kuadrat teta per cos teta, ya kan? Nah, ini kan bisa dicoret kan, ya, sama-sama dibagi dia cos kuadrat teta sama cos teta. Berarti yang atas kan cosnya ada 2, yang bawahnya 1. Berarti ini kita coret. Nah, coret ini sama cos tetanya 1 coret.
Ya, berarti tinggal sisa apa? Tinggal sisa cos theta. Sama kan? Terbukti yang daerah sebelah kiri terbukti dengan sebelah kanan. Cos theta sama dengan cos theta. Ya, maka ini terbukti. Ya. Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Ya. Nah, di sini kotangan kuadrat X per 1 plus kosekan X sama dengan kosekan X min 1. Seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa kita lihat yang ubah dalam bentuk yang bentuknya kompleks ke bentuk yang sederhana. Ya, nah kita lihat mana yang bentuknya lebih kompleks. Ternyata yang sebelah kiri, ya kan, yang lebih kompleksnya. Yang ini bentuknya sederhana. Jadi bisa terkalian lihat, bisa jadi nanti yang sebelah kirinya lebih sederhana, sebelah kanannya lebih kompleks. Ya, yang mana saja. Oke, ingat-ingat kita punya ini. Nah, 1 plus kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Ya, maka kotangan kuadrat theta, kalau kita mau mencari kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta min 1. Jadi si satunya pindah ruas, jadi min 1. Ya. Oke, berarti, nah di sini kosekan kuadrat X min 1. Bu, ini mah X, ini mah theta sama aja. Ya, cuma beda tanda doang, beda lambang doang. Oke, berarti ini jadi kosekan kuadrat X min 1 ya. Kotangan kita ubah menjadi ini, kosekan kuadrat theta min 1. Karena di sini variabelnya X, maka jadi kosekan kuadrat X min 1 per 1 plus kosekan X sama dengan kosekan X min 1. Nah, si kosekan kuadrat X min 1 ini bisa kita jabarkan. Ya kan, bisa kita faktorkan. Faktorkannya apa? Faktorkannya adalah, kalau kosekan kuadrat, berarti kan jadi artinya kosekan dikali kosekan. Ya kan? Kemudian 1. Nah, 1 itu kan perkalian cuma 1 kali 1 aja kan? 1 kali 1. Kemudian ini minus, berarti satunya plus, satunya min. Nah, kebetulan ada yang bisa dicoret. Apa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah ini, ya kan? Kosekan X sama 1 plus kosekan X. Dia sama, ya, sama-sama positif, maka bisa kita coret. Oke, nah berarti hasilnya adalah tinggal sisa kosekan X min 1. Kosekan X min 1 sama dengan kosekan X min 1. Sama kan ya? Daerah sebelah kiri sama sebelah kanan sama. Maka terbukti. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Langsung saja kita jawab. Nah, ini 1 plus tan X per sekan X tambah kosekan X sama dengan sin X. Nah, seperti tadi Ibu bilang, cari yang bentuknya kompleks, diubah ke dalam bentuk yang sederhana. Kebetulan sebelah kiri yang lebih kompleks, ya ini. Oke, kita jabarkan. 1 plus tan X itu kan sama aja dengan apa tadi? Sin per cos. Ya kan? Sekan apa? 1 per cos. Kosekan 1 per sin. Oke, maka ini jadi begini. Jadi 1 ditambah tan itu sin per cos, ya kan? Sekan itu 1 per cos, kosekan itu 1 per sin. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya yang atas. Ini kan 1 per 1. Karena di sini penyebutnya cos, maka kita ubah jadi cos X. Ya kan? Kemudian yang ini yang bawah penyebutnya 1 cos, 1 sin. Maka kita ubah menjadi sin X cos X. Berarti tinggal kita kali silang. Sin X dikali 1 ditambah cos X dikali 1. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ya, si 1 ini jadi cos X per cos X. Karena penyebut ini di sini cos X. Ya kan? Kemudian yang ini kita kalikan aja penyebutnya. Cos X kali sin X. Kemudian kita kali silang. Sin X kali 1 jadi sin X. Cos X dikali 1 jadi cos X. Ya, maka cos X per cos X ditambah sin X per cos X. Ya. Oke, maka ini kita jadikan 1. Penyebutnya karena sama-sama cos X. Jadi cos X per plus sin X. Ya, maaf, ulang. Cos X ditambah sin X per cos X per sin X ditambah cos X per cos X sin X. Nah, ini kan pembagiannya. Ini cos X plus sin X per cos X pembagian. Kemudian dibagi sama sin X plus cos X per cos X sin X. Ya kan? Nah, kita ubah begini nih. Nah, ini kan jadi ini, ya, ini dibagi sama yang di bagian bawah ini. Maka jadi cos X plus sin X
per cos X dibagi sin X plus cos X per cos X sin X, ya kan? Nah, karena pembagian pecahan, dia sama aja dengan apa? Perkalian, tapi dibalik yang bagian yang sebelah sininya. Ya, maka jadi cos X plus sin X per cos X dikali cos X dikali sin X per sin X plus cos X. Lihat, ada yang bisa dicoret tidak? Ada ya? Mana yang bisa dicoret? Nah, kita lihat nih, ya. Kebetulan cos X plus sin X sama aja dengan sin X plus cos X kan? Maka kita coret, ya. Kita coret ini. Kita coret ini dengan ini, ya. Kemudian, ada lagi nggak? Ya, ada lagi. Nih, cos X sama si cos X ini bisa kita coret juga, ya. Maka kita coret nih, cos X ya, sama si cos X ini. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa si sin X ini yang belum yang tidak tercoret, ya kan? Maka hasil adalah sin X sama dengan sin X. Terbukti ya, daerah sebelah kiri sama dengan daerah sebelah kanan. Maka dia terbukti, ya. Mudah ya. Nah, ini perlu banyak latihan supaya kaliannya terlatih untuk bisa mengerjakan identitas trigonometri. Ya, sekarang kita ke latihannya ya. Nah, ini buktikan identitas trigonometri berikut ini. Buktikan kalau secant X dikali sin X nilainya sama dengan tan X. Wah, ini mudah sekali nih. Kemudian yang bagian B, sin kuadrat X plus 1 min cos X sama dengan 1 plus cos X. Nah, ini juga mudah ya, tinggal kalian lihat dari identitas trigonometrinya. Kemudian yang bagian C, sin X dikali 1 plus kotangan kuadrat X, buktikan menjadi kosekan X, ya. Kemudian, nah ini juga nih mudah ketahuan sudah kelihatan. Kayak yang bagian D, secant pangkat 4X min 1 per tan kuadrat X, buktikan kalau dia sama dengan secant kuadrat X plus 1. Ya, kemudian yang E, 1 plus tan X ditambah kotangan X sama dengan nilainya dengan cos X dikali sin X ya. Ini insya Allah mudah-mudah semua ya kalau kalian memahami videonya tadi. Ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.